رمضان أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان يا ربي لي أحباب ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا يا ربي لي أحباب ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi tatahayyaru duna idraki jalalihil qulub wal khawatir wa tajhasu fi mabadi israqi anwarihi al ahdas wan nawatir al muttali'i ala khufayatis sarair al alimi bimaknunatid damair al mustawni fi tadbiri mamlakatihi anil musyawir wal muwazir muqallibil qulub wa ghaffarid dunub wa satiril uyub wa mufarijil kurub. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa addim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa kutil arwahi wa widaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pada bulan ini mempunyai keistimewaan tersendiri dalam perasaan seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Perasaan tersendiri tersebut ialah kenikmatan dalam membaca Al-Quran terasa beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenikmatan sujud dan ruku di dalam bulan Ramadan terasa beda dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga sujud dan ruku kita di bulan Ramadan adalah beda apabila kita lakukan di luar bulan Ramadan. Seakan-akan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bagaimana para al-arifina billah mereka merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Mereka merasakan ladzatul unsi billah, kelezatan bermesraan, bermanis-manis dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tibil munaja wal muhadatsa ma Allah taala. Mereka al-arifina billah yang kita juga bisa merasakan di bulan Ramadan ini merasa nikmat bermunajat, berdialog dengan Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Insyaallah bagi setiap orang yang beriman dan menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan dengan niatan untuk menjadikan dirinya sebagai hamba Allah di bulan Ramadan ini. Seakan-akan apa yang dikatakan para aulia betul-betul nyata untuk diri kita. Yang mereka rasakan juga kita merasakannya. Sebagaimana kita tahu, sebagian para aulia mengatakan ahlul laili fi lailihim ka ahlil lawi fi lahwihim. Mereka yang asik bermain apapun permainannya. Begitulah rasanya orang yang bermain dengan Allah. Artinya bermesraan dengan Allah dengan sujud dan rukuk serta membaca Al-Quran. Sama seperti asiknya seseorang yang tenggelam dalam permainan. Begitulah asiknya dan tenggelamnya orang yang ahli ibadah, para aulia, dan kita insyaallah orang-orang yang beriman yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Kalau kita mendengarkan para ulama, para aulia mengatakan ma ghammani atau mundu arba'ina sana ma ghammani sayyun illa tulu al-fajr wa hadan naim la yakunu illa ba'da tajuril mararat wa tahammulil masyaqqat fil qiyam. Tentunya kalau para aulia mengatakan semenjak 40 tahun aku tidak pernah berduka sama sekali, tidak pernah susah sama sekali, kecuali kalau sudah fajar akan muncul. Artinya para aulia di tengah kegelapan malam mereka asik membaca Al-Quran sebagaimana kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Asik dengan tarawihnya, asik dengan tahajudnya, asik dengan sholat sunnahnya. Dan mereka tatkala terbit subuh, terbit adzan sudah dikumandangkan, mereka susah
karena mereka merasa berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa kita bersama dengan Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja dengan tarawih kita dan bacaan Al-Qur'an kita. Di luar bulan Ramadan, di luar malam harinya, yaitu di siang harinya juga kita merasakan semuanya itu. Tentu kita bisa merasakan kenikmatan semacam itu dengan sedikit perjuangan apabila kita melakukannya. Oleh sebab itu, coba kita lihat sejarah para ulama, para aulia, mereka asik dengan Tuhannya. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, karena Sayyidina Ali Zainal Abidin yusalli kulla yaumin alfa rakaah. Imam Ali Zainal Abidin salat satu hari satu malam 1000 rakaat. Wa kadza wairuhu man ba'dahu, demikian juga generasi sesudah Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib, generasi sesudah beliau juga seperti itu, tidak kurang mengikuti jejak Sayyidina Ali Zainal Abidin, juga melakukan sholat sehari semalam sebanyak 1000 rakaat seperti Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali, demikian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, demikian juga Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, demikian juga Syekh Ahmad Ar-Rifai, demikian juga Syekh Ahmad Al-Badawi, demikian juga Syekh Ahmad bin Alwan, demikian juga banyak di antara para ahlul bait, para ulama, para aulia dan yang mengikuti mereka mampu melakukan sholat di atas kemampuan manusia biasa. Oleh sebab itu, kenapa mereka merasakan seperti itu, mampu melakukan seperti itu? Karena sholat bagi mereka bukan merupakan kewajiban, tapi merupakan kelezatan bersama Tuhannya. Tatkala seorang hamba, kata Allah, mendekat kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada dirinya. Man atani yamsi ataituhu hairwalatan. Jika seorang hamba datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Mereka merasa dekat dengan Allah sebagaimana kita rasakan insya Allah di bulan Ramadan ini bagi setiap orang yang beriman. Betapa nikmat membaca Al-Quran, seakan-akan kita tidak akan mau berhenti. Betapa nikmat kita mengkaji ilmu agama di bulan Ramadan, seakan-akan kita tidak mau berhenti. Betapa nikmat juga kita sholat, seakan-akan kita tidak mau berhenti. Betapa nikmat tatkala guru kita, ustadz kita, kiai kita, habib kita melantunkan doa-doa setelah sholat tarawih ataupun setelah sholat witir, kita mengaminkan doa-doa mereka dan nikmat di telinga kita, seakan-akan kita menginginkan mereka, beliau-beliau yang mulia, guru kita, kiai kita, ustadz kita, terutama habib-habib kita yang berdoa tadi, jangan berhenti dari doa mereka, karena begitu asiknya kita berdialog bersama Allah Subhanahu wa taala dengan munajat dan doa yang dikumandangkan. Itulah sedikit kenikmatan yang kita dapat di bulan Ramadan. Kenikmatan yang pada dasarnya secara utuh didapatkan oleh Nabi Muhammad, didapatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, demikian juga didapatkan oleh generasi-generasi setelah Nabi Muhammad, terutama didapatkan oleh generasi-generasi yang sudah disebutkan tadi. Oleh sebab itu, ada sebuah riwayat menyebutkan seorang ahli ibadah yang bernama Habib Hasan bin Abdul bin Shalih Al-Bahar. Beliau selalu melakukan ibadah dengan sangat istimewa, sangat luar biasa. Beliau kana yaqra'ul khadmah fi rak'ah wa yaqra' 9,000 min surat Al-Ikhlas fi rak'ah. Saking begitu hebatnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, satu rakaat di malam hari menghatamkan Al-Quran. Rakaat keduanya, satu rakaat beliau membaca tidak kurang daripada 9.000 daripada suratul Ikhlas beliau baca. Karena asiknya beliau membaca Al-Quran, asiknya beliau membaca suratul Ikhlas, tentunya karena asiknya beliau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga putra beliau menyampaikan, asobat walidi Hasan huma sadida. Suatu ketika ayahku Habib Hasan bin Shalih menderita atau tertimpa penyakit demam yang sangat tinggi.
Sehingga walaupun beliau berpakaian dengan 3 lapis, pakaian yang paling luar atau selimut yang paling luar itu terasa panasnya. Namun cukup menakjubkan, rasa sakit demam yang begitu tinggi yang menyerang Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar seakan-akan hilang tatkala malam tiba, sebagaimana kebiasaan yang beliau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tatkala tiba untuk bertahajud, untuk bermunajat, untuk sholat, menghantamkan Al-Quran, untuk sholat, membaca surat Al-Ikhlas dengan jumlah ribuan, beliau berkata kepada jiwanya, ya nafsasu, wahai jiwa yang jelek, gumi ila sholat, berdirilah untuk sholat, tegakkan sholat, turidina antakto ini anwirdi, kamu nafsuku yang jelek ingin memutuskan aku daripada kebiasaanku, yaitu sholat di malam hari yang beliau tidak pernah meninggalkannya. Lalu beliau sholat, rakaat pertama membaca beberapa juz dari Al-Quran walaupun dalam keadaan sakit, dan rakaat yang kedua masih beliau membaca suratul Ikhlas dengan jumlah yang beribu-ribu. Suma'adat ilaihuma, setelah selesai sholat beliau terasa sakit. Begitulah para ulama al-arifina billah, begitulah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mengatakan, arihni ya Bilal. Tatkala beliau akan sholat, beliau mengatakan, bukan akimis sholat, kumandangkan qomat, tidak, tapi Rasulullah mengatakan, arihni ya Bilal, istirahatkan aku ya Bilal. Ternyata istirahatnya Rasulullah bukan dengan istirahat, bukan dengan tidur, bukan dengan santai, tapi istirahatnya Rasulullah tatkala bertakbir menghadap Allah, melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan semacam ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gemuruh rasa takut di hati beliau sehingga terdengar seperti air yang sedang mendidih. Juga dirasakan oleh para sahabat yang lainnya, seperti Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga merasakan seperti itu. Sehingga beliau tatkala punggungnya terkena tusukan panah, maka panah yang menusuk pada punggung beliau tatkala mau dicabut, beliau mengatakan, jangan cabut lebih dahulu, biarkan panah itu menancap di punggungku, tatkala aku bertakbir dalam keadaan sholat, cabutlah. Dan beliau tatkala dicabut dalam keadaan sholat, seakan-akan tidak pernah tertusuk oleh anak panah dan tidak merasakan sakitnya tertusuk oleh anak panah. Demikian juga para ulia yang lainnya, ada di antara mereka yang tatkala kakinya akan diamputasi, akan dipotong, beliau mengatakan, jangan kau potong kakiku dalam keadaan aku seperti ini, atau dikasih bius dan yang lainnya, tapi tatkala aku bertakbir, potonglah kakiku kalau memang harus dipotong. Mereka tidak merasakan semuanya. Begitulah kenikmatan orang-orang yang merasakan kenikmatnya ibadah. Sehingga di antara mereka mengatakan, ma'ahbabtul hayah, rasanya aku tidak ingin hidup, dan rasanya tidak ada nikmat bagiku hidup andai kata tanpa adanya pertemuan mulakul ahbab, pertemuan dengan orang-orang yang soleh, satu majelis dengan para ulama, para habaib dan para aulia. Andai kata tidak ada di dunia itu seperti itu, bersilaturahmi dengan orang-orang yang soleh, memandang wajah orang-orang yang soleh, dan andai kata tidak ada bangun malam atau tahajud atau salat tarawih dan yang semacamnya, rasa-rasanya hidup ini bagi aku tidak berarti. Lebih baik aku tidak hidup kalau tidak ada keduanya tersebut. Bahkan mereka juga mengatakan, andai kata orang merasakan, laukanu ahlul jannah mithla ma kunna fil an lakanu fi aisyin thayyib. Penduduk surga andai kata merasakan kenikmatan orang bangun malam seperti aku ini, di antaranya fi riwayah adalah perkataan Rabi Adawiyah, pasti mereka hidupnya bahagia. Penjelasan ini menunjukkan kebahagiaan masuk surga tidak ada nikmatnya dibanding kebahagiaan tatkala al-arifina billah sujud ruku' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud ruku' berdialog, berdekatan dengan Allah, jauh bagi mereka lebih nikmat daripada nikmat surga itu sendiri.
Namun ada beberapa pesan atau satu pesan yang ingin saya sampaikan. Walaupun baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, saya tidak akan menyebutkan tentang masalah witir ataupun tarawih jumlahnya berapa, sudah kita bahas secara khusus. Namun yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan al-witru hakun. Witir itu adalah hak. Wa man lam yutir falaysa minna. Yang tidak berwitir bukanlah dari golongan kami. Saking pentingnya itu witir. Juga Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil. Suka kepada yang ganjil, artinya suka kepada orang yang melaksanakan sholat witir dan tidak meninggalkannya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, autiru fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka berwitirlah wahai ahli Al-Quran. Ini sebagai wasiat bagi kita umat Nabi Muhammad, yang dikatakan dalam tiba anajiluhum fi sudurihim. Tatkala tatkala Allah Subhanahu wa taala ditanya bagaimana sifat para umat terakhir, umat baginda Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, maka dijawab oleh Allah, Al-Quran anajil, Injil mereka fi sudurihim, di dada mereka. Artinya Al-Quran ada di dada mereka. Ciri orang ahli Al-Quran, mereka yang tidak meninggalkan witir. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Witir boleh dilakukan sebanyak 3 rakaat, sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan ini. Boleh juga 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Bahkan Rasulullah pernah melakukan salatul lail 13 dan seterusnya. Itu bukan permasalahan yang harus kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Namun yang ingin saya sampaikan adalah persembahan kita untuk memperbanyak sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, as-salatu khairu mawdu'in faman sa'a istaksara wa man sya'a istaghallah. Katanya riwayat Ibnu Hibban, dan katanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini adalah hadis sahih. Salat adalah persembahan amal yang paling baik. Barang siapa yang ingin memperbanyak, perbanyaklah. Dan barang siapa yang ingin melakukan mungkin 3, 5, 7, 11, silakan, kata Rasulullah. Tapi persembahan yang paling baik adalah sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu faedah yang ingin saya sampaikan, yang kadangkala di antara kita mempunyai kesalahpahaman dalam memahami hadis. Kalau setelah witir berarti tidak boleh sholat lagi. Setelah nanti bangun untuk sahur berarti tidak boleh sholat lagi. Tidak seperti itu. Atau ada yang berpendapat kalau setelah witir yusaffi'hu, witirnya digenapkan. Jadi yang 3 ditambah 1 menjadi 4. Setelah nanti sholat sunnah yang lainnya diakhiri dengan 1 rakaat sebagai witir. Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih menyampaikan la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau saya malam ini sudah sholat tarawih, sholat witir, nanti seumpamanya setengah jam, 1 jam kemudian saya ingin sholat, tidak apa-apa, dan tidak perlu mengulang witir kembali. Atau nanti setelah sahur saya ingin sholat kembali, atau anda sekalian ingin sholat kembali, tidak perlu mengulang witir dan tidak perlu menggenapkan witir 3 ditambah 1 menjadi 4 lalu diakhiri dengan 1 rakaat atau 3 rakaat. Tidak perlu. Lakukan sholat, karena tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada dasarnya Rasulullah SAW memang menganjurkan kalau bisa witir itu dijadikan sholat yang terakhir bagi sholat kita. Namun setelah witir bukan ada halangan kita untuk melakukan sholat kembali, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih tadi. Walaupun Rasulullah sudah kita ketahui, ij'alu akhir salatikum billaili witran wa man lam takun lahu ada fil yam fa falaha ba'da salati isya aulalah. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah witir, seperti tadi kita witir.
Kalau tidak menjadi kebiasaan bangun malam, kalau menjadi kebiasaan bangun malam tidak apa-apa nanti. Ya pasti tidak malas, masih mampu, tubuh sehat, tidak apa-apa, jangan witir dulu. Dan kalau tidak mampu, ya lebih baik kita melakukan setelah sholat isya, tarawih, ba'diyah, tarawih baru witir. Begitu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Namun Sayyidina Umar witirnya di akhir sholat atau di akhir malam. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa memberi manfaat khususnya untuk diri saya dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak perlu ngulang witir, dan setelah sholat witir boleh sholat kembali. Insya Allah mudah-mudahan dengan semuanya itu kita lebih didekatkan oleh Allah dengan adanya bulan Ramadan dan bimbingan Nabi Muhammad kepada Allah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fidani wa mu'afatin minal fidani. Allahumma matikna bi asma'ina wa busarina wa quwwatina ma ahyatana waj'alhul waritha minna. Allahumma ja'al min a'zami ibadika nasiban fi kulli khairin qasamta fi syahri Ramadan wa fi kulli syuhur min nurin tahdi bih aw rahmatin tansyuruha aw bala'in tadfahu aw rizkin tabsutu ala ibadikal mu'minin waj'alna ya Rabb min al-ahya'il marzuqin waj'alna ya Rabb min al-ahya'il marzuqin waj'alna ya Rabb min al-ahya'il marzuqin min bil arzaq al-hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان يا ربي لي أحباب ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا يا ربي لي أحباب ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا.